Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Nah, firman Tuhan tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 17, demikian firman Tuhan. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ia menjadi latar belakang dari nats ini adalah ketika seorang perempuan datang kepada Yesus yang sudah dirasuki oleh roh selama 18 tahun. Sehingga karena situasi dan kondisi itu membuat perempuan ini sampai bungkuk punggungnya. Artinya kita bisa bayangkan 18 tahun perempuan ini dirasuki oleh roh dan membuat dirinya bungkuk seperti itu. Dan Yesus melihat perempuan ini ketika Yesus memasuki rumah ibadat pada hari Sabat. Lalu Yesus pun berkata kepada perempuan itu dengan mengatakan di ayat 12 demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Ketika Yesus mengatakan, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Jikalau firman ini disampaikan kepada kita secara khusus bagi Bapak dan Ibu yang dalam kondisi sakit, "Hai ibu, hai saudara-saudara, engkau telah bebas dari penyakitmu." Apakah yang dapat kita lakukan ketika Allah melakukan suatu keajaiban di tengah-tengah hidup kita? Jikalau perempuan yang 18 tahun ini dirasuki oleh roh dan membuat dia bungkuk seperti itu, tetapi ketika Yesus melakukan penyembuhan dan memulihkan kondisi hidupnya, maka dia pergi, katanya, pergi dan memuliakan Allah. Artinya dia tidak pernah lupa dengan segala kebaikan yang telah Tuhan Yesus lakukan kepadanya. Namun kebaikan yang Yesus lakukan di tengah-tengah kehidupan perempuan ini ternyata menjadi suatu permasalahan bagi kepala ibadat yang ada di rumah ibadat itu, dan mereka menjadi gusar sehingga mengatakan ada 6 hari yang diberikan Tuhan. Baiknya orang akan datang dalam penyembuhan itu di hari yang lain selain daripada hari Sabat. Tetapi Yesus menegur mereka dengan keras dengan mengatakan, "Hai orang-orang munafik." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang hidup kita ini penuh sekali dengan kemunafikan. Kita lebih mengutamakan seolah-olah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itulah Yesus sangat keras mengatakan, "Hai orang-orang munafik." Dan ini merupakan lawan dari apa yang dikatakan dalam nats ini. Bahwa ketika Yesus menyembuhkan dan mengatakan bahwa perempuan itu adalah keturunan Abraham, maka musuh-musuh yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi merasa malu dan semua orang bersuka cita oleh karena keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah itu selalu berkenan dan melakukan apa saja tepat pada waktunya Tuhan, tanpa harus melihat situasi dan kondisi, apakah hari Sabat dan yang lain-lainnya. Tetapi jikalau kita melakukan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, maka yang kita kerjakan itu menjadi suatu hal yang patut untuk dipuji dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang patut ditolong, bagi orang-orang yang patut disembuhkan, bagi orang-orang yang terpuruk, dan mereka akan melihat segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dan mereka. Sebab itu saudara-saudara, jangan pernah lupa mengucap syukur dengan segala kebaikan Allah dan keajaiban yang telah diberikan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu yang membuat kami terpuruk di tengah-tengah hidup kami. Tetapi Tuhan telah melepaskan kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan dan keajaiban-Mu di tengah-tengah hidup kami melalui karya yang sudah Tuhan tunjukkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.